Sebuah kisah percintaan di negara kita tercinta gak akan pernah kelar. Selalu mengundang lucu dan juga tawa. Apalagi kita sekarang ada dalam sebuah zaman dimana ada sosok admin gitu atau orang yang rela buat postingan kayak seakan-akan dia ngechat sama orang lain padahal itu orang yang sama ya. Kayak ngebuat jokes-jokes obrolan WA, DM Instagram dan segala macam yang kita nggak tahu keaslian itu bener atau kagak. Cuma yang jelas itu tetap menghibur. Dan di video ngopi kesempatan kali ini gue nggak bakal coba buat ngajakin lu diskusi yang berat-berat. Kita agak sedikit libur dulu. Kita nggak ngomongin soal geopolitik, kita nggak ngomongin soal kebijakan pemerintah, kita nggak ngomongin soal drama-drama kriminal dan segala macam. Kita bakal ngomongin soal bagaimana sikap dari para om-om di Facebook ketika ditanya putus pelampiasannya kemana. Mungkin ini bisa jadi referensi lu semua biar nggak asal nyari pasangan gitu lah. Harus bener-bener komit dan juga into terhadap sebuah hubungan yang emang konkret gitu. Kalau misalnya emang langsung bisa nikah itu lebih baik lagi, it's better gitu ya. Jelas gue nggak ngerti sebenarnya konteks awalnya putus ini maksudnya apaan. Apakah putus ketika main layangan ya, atau putus ketika ngendari motor terus habis itu rantainya copot. Tapi sebelum kita bakal masuk ke sini, gue bakal kasih tau dulu ada sebuah percakapan Instagram yang lucu banget nih. Gue gak tahu ini bener atau kagak, cuma jelas kita bakal sama-sama lihat. Ini adalah sebuah percakapan antara cewek dan cowok, dimana si cowoknya itu ngasih alasan kenapa dia ninggalin ceweknya dulu. Dan ini wholesome banget. Gak kerasa ya kita udah 2 tahun pisah. Iya gak kerasa. Sebenarnya aku ninggalin kamu karena insecure banget kamu anak orang kaya. Aku cuma punya Vario dulu, sementara kamu main sama temen kamu pakai Civic. Apaan sih? Itu semua punya bapak gue. Lu gak usah playing victim bikin gue kelihatan matre mandang ekonomi. Gue ninggalin lu karena lu HS sama cewek lain selingkuh. Udah miskin banyak gaya lu. Seperti kata pepatah di Twitter, orang jelek kalau misalkan dikasih sebuah kekuasaan pasti bakalan semena-mena. Nggak cuma jelek dalam artian akhlak tapi juga jelek dalam artian fisik gitu ya. Nggak cuma jelek di pemerintahan tapi juga jelek di sebuah percintaan. Anjay. Dan oke, kita bakal masuk ke main course-nya. Sebuah postingan yang dikirim sama Cece Basoka. Gue pertama kali lihat dari postingannya beliau tanggal 14 Mei 2025. Tapi gue ngeliatnya itu tanggal 22 Mei. Dia nge-share sebuah postingan dari fanspage Drama Plus 62. Gue juga nge-follow nih Drama Plus 62. Dan menurut gue postingan-postingannya menarik untuk dijadikan bahan ngopi yang lucu-lucuan. Di sini dia nge-share sebuah postingan yang bilang serius nanya, biasa cowok kalau putus pelampiasannya kemana? Dijawab sama Om Salman di kolom komentar. Lu bayangin, gue lagi ngeliat sebuah postingan dalam sebuah postingan. Gila keren banget. Paling cuma menyendiri atau merokok sama sembahyang. Seduh banget ya. Curhat sama temen terus tidur sama kucing. Berharap biar jadi nekopar. Umpetin sendal temen sampai dia beli baru. Gitu, lagi sedih malah ngerugin temen yang lain gitu loh men. Lemah, gua dong waktu putus nangis di perjalanan. Terus habis itu gue pulang ke rumah, nyokap gue tahu kalau gue nangis. Malu sebenarnya gue sebagai pria gitu, tapi mau gimana gitu ya. Yang namanya sebuah perasaan yang bukan tipuan gitu, bukan sebuah gimmick ya, jadi bakalan sedih gitu. Nah, yang bikin menariknya itu nggak cuma dari komentarnya Om Salman doang di postingan ini, tapi komentar-komentar lain di postingannya Om Cece Basoka, dimana ini bisa membuat kita mengerti kalau misalkan laki-laki juga punya perasaan, anjay. Atau laki-laki juga suka ngebanyol. Raffi Bakhtiar, Om Raffi, kalau gue biasanya cari orang gila di depan Indomaret, Alfamart. Oke, ini mind blowing loh. Ini kayaknya beda di antara yang lain. Gue beliin Golda sama gue kasih rokok nyebat bareng, anjir. Golda tuh kalau nggak salah kopi ya, kopi yang emas-emas gitu. Curhat tentang masalah kehidupan meskipun omongannya ngalor ngidul. Men, kadang kita emang butuh input dari orang random. Kita nggak pernah tahu ya, kayak pelajaran juga pengalaman itu berasal dari mana. Lu mungkin sering banget dengerin pengalaman dan juga pelajaran-pelajaran berharga dari podcaster-podcaster di internet gitu ya. Influencer-influencer yang lu temukan di YouTube atau di Akademi Kripto. Bahkan mungkin lu bisa temukan pengalaman dan juga pelajaran berharga dari guru-guru bimbel online lo. Cuman gak menutup kemungkinan juga lu bakal dapet pelajaran-pelajaran hidup yang lebih bermakna dari orang-orang yang lu temukan secara random di real life. Oke, ya salah satunya emang dijelasin sama Om Raffi ini. Kemudian ada pendapat lagi dari Henry, kalau putus besoknya berlatih salto sampai jago. Nah, ini bercanda nih. Ini bercanda nih Om Henry nih. Ya udah bisa salto tinggal OTW perindapan. Kok
OTW India kenapa nih? Mau berapa banyak cewek yang mau dapat asal modal salto bahkan direbutin ciwi-ciwi. Bentar. Oh, gue tau konteksnya. Ini konteksnya video TikTok gak sih? Yang skit-skit cowok ditinggalin sama cewek, terus abis itu sedih kan soalnya si ceweknya dapat yang lebih keren gitu, terus tiba-tiba dia salto, banyak banget cewek-cewek langsung ngerubunin. Oh, itu konteksnya. Oke, ini pendapat dari Om Aldi. Pergi ke masjid untuk sholat dan menenangkan diri. Men, langsung inget agama ya. Orang-orang pada putus. Kenapa gak dari awal gitu. Gue pun termasuk, ini sindiran ini termasuk untuk gue. Dan untuk mengalihkan perhatian gue supaya gak galau. Anjay, gue ke tempat rental PlayStation. Oke, langsung dari masjid ke tempat PS. Gue main GTA terus melampiaskannya. Gue rocket launcherin semua NPC di game GTA. Oh, escapismnya kayak gitu. Unik. Boleh lah, mungkin ini bisa lu coba lakuin juga. Daripada lu ngacur-ngacurin barang gitu kan. Ini langkah pendaki. Asik. Upgrade diri. Sesh. Karir, tambah skill dan relasi. Yang terpenting lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Turn point dari laki-laki ketika hidupnya hancur terus menjadi lebih baik kayaknya waktu zaman-zamannya dia putus dah. Patah hati pertama kalinya saat istriku meninggal. Innalillahi. Beberapa hari gak bisa tinggal di rumah kalau sendiri. Aduh, bayang sih. Bayu milih tidur sama ABK di samping kandang kambing. Om Iqbal turut berduka cita ya. Semoga istrinya ditempatkan di sisi yang paling baik gitu. Dan semoga Om Iqbal bisa semakin semangat lagi dalam menjalani hidup gitu, apapun motivasinya. Jadi gue pernah ya ada satu momen dimana gue sama ibu negara nonton film Ip Man 3. Kalau gak salah tuh Ip Man 3 tuh ceritanya si istrinya meninggal. Itu ini pengalaman yang memalukan, tapi gue bakal cerita di sini. Gue nahan nangis itu, tapi akhirnya air mata gue nggak kebendung aja. Gue langsung kepikiran kayak, men, kalau misalnya gue duda kayak gimana ya nanti ya. Sedih banget. Apalagi momen scene dimana si istrinya tuh minta foto dulu biar ada kenang-kenangan. Gak ngerasainnya udah kebayang bro. Sumpah, apalagi kalau misalnya udah nikah gitu, lu ketemu sama pasangan yang klop, pasangan yang udah bisa kerjasama satu sama lain, dan susah banget gitu buat nyari penggantinya. Gue rasa Iqbal ini bener-bener lagi dalam tahap yang sedih gitu. Semangat ya Iqbal sekali lagi. Kalau misalnya kata Om Cori, kalau aku lebih banyak ke kegiatan yang positif, piara kucing, juga untuk ingat rumah, teman rokok, dan ngopi di kebun. Oh, laki-laki softboy ya, peliharanya kucing. Anjir, gak cuma 1-2 orang doang nih. Gak cuma Pak Salman doang, tapi yang lain juga nih. M. Rohil, mulai mendekatkan diri sama Allah. Oke. Ini jawaban ketiga yang ngomongin soal agama. Langsung rajin sholat jamaah di masjid, sering jalin komunikasi dengan orang-orang yang keluar masjid sambil mengeluarkan tangan dengan kepala menunduk, keluarkan kalimat lemah lembut dan berkata, kasihan Pak Bu kalau sudah terkumpul banyak oh, ngemis. Kentut, dikira gue beneran aja bercanda. Ya Allah, kenapa gak jadi streamer ya? Ops, Rani Setia, ternyata lu ya yang ngumpetin sandal gue. Balikin woi, mana itu sandal bapak? Oh ini, temennya Om Salman. Oke. Gila, jawaban yang paling keren adalah jawaban Jel. Hey, laki-laki tidak bercerita. Gitu aja terus. Kalau misalnya kayak gitu prinsip dunia, kapan laki-laki bisa mencurahkan isi hatinya, men? Masa kita gak bisa gitu mencurahkan apapun yang bisa kita pikirkan gitu, yang sedang kita pikirkan gitu. Kita harus terus nangis sih. Gak adil kok itu, men. Kalau kata Vetris, kalau aneh pribadi sih ke PS2. Gak pernah cerita ke siapa-siapa termasuk istri sama ortu. Cuma istri dan keluarga aneh, kalau aneh fokus main PS, mereka gak akan ganggu. Karena mereka tahu kalau aneh udah terlalu lelah dan lagi banyak masalah. Anjay. Cuma aneh kagak cerita karena gak mau bikin mereka kepikiran. Cukup aneh sendiri. That's my man bro. That's my man right there bro. Let's go. Tapi bentar, ini kan pengalaman putus ya. Kenapa di sini dia bilang nggak pernah cerita ke siapa-siapa termasuk istri sama ortu? Ini apa mungkin dia putusnya sama yang lain sama istri atau gimana ceritanya? Reading comprehension gue gimana ya? Maksudnya bentar dah. Ini kan ditanya, serius tanya biasa cowok kalau putus sama kayak gimana? Om Fetris jawab kalau aneh pribadi sih ke PS2 nggak pernah cerita ke siapa-siapa termasuk istri sama ortu. Bentar. Oke, kita kesampingkan itu. Kita bakal ngeliat pendapat yang lain. Ini gold banget komentarnya Wan Rian. Ngocok. Langsung lupa, terus abis itu langsung tobat. Terus abis itu ngelakuin lagi, tobat lagi, ngelakuin lagi gitu. Cowok. Kenapa gak kayak yang bawahnya nih, Rizda, workout. Anjay.
Sama-sama satu kata, cuman merubah pandangan dan juga sigma. Asik. Om Reval apa nih? Lanjut ke sepupunya atau keluarganya. Wait, langsung jadikan biar malunya seumur hidup dia. Bahwa kita bukan cowok yang seperti ia nilai. Oh. Dan itu berhasil ku buat. Malah dia 2 kali nikah. Aduh, kebanyakan stream deck gue nanti dimarahin sama orang-orang di kolom komentar. Jadi kok misalnya cerita asli, it's insane man. Benar-benar ya, Facebook adalah media sosial paling grassroots. Gue kayak gak bisa ngelihat cerita kayak gini di TikTok atau di Twitter dah. Kayak kalau misalnya ini rame di TikTok, pasti bakal langsung trending ke media sosial yang lain. Anjir, ini cuma bisa kita temukan di kolom komentar Facebook doang loh. Gokil Om Reval. Damn. Gunturu tinggal tidur besoknya lupa. Ke tempat karaoke nyanyiin lagu sekeras mungkin sama LC sambil mabuk. Aduh, jangan mabuk lah. Itu nanti gak kendali gitu ya, gak punya self control. Terus habis itu membahayakan orang-orang sekitar gitu loh. Terus habis itu di sini ada yang bilang kayak ngerasa malu. Gue bang, lu bocorin rahasianya. Mana gue pernah lem sendal orang waktu di masjid lagi nempel. Tuh swallow di telapak kaki temen gue. Anjir, kenapa orang-orang pada jajat banget dah. Anjir, itu prank yang harmless kagak, nyusahin iya anjir. Dan yang paling mantep adalah komentar dari Grimis. Bro ini menyelamatkan citra para lanang dengan bilang menyendiri atau merokok sama sembayang. Kita udah bisa melihat bagaimana pelampiasan dari para cowok atau para pria gitu ya ketika hubungannya berakhir dengan pasangan yang dia cintai. Ada pelampiasan yang bagus, tapi ada juga pelampiasan yang anomali. Tinggal kalian lihat sendiri aja bagaimana cerita-cerita yang lain di kolom komentar postingan ini gitu. Siapa tahu ada di antara kalian semua yang pengen curhat juga, pengen melampiaskan perasaannya juga di kolom komentar YouTube gue. Silahkan tulis segala macam pendapatnya di kolom komentar. Oke, sekali lagi terima kasih banyak udah nontonin video ngopi. Sorry banget kalau misalkan kita nggak ngomongin yang berat-berat dulu. Mungkin kalian semua kangen, tapi kita seenggaknya butuh lah yang kayak gini biar ya refresh dikit. Nggak selalu ngomongin soal kebijakan pemerintah, kita punya jabatan kagak. Jadi terima kasih banyak udah nontonin. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye-bye.